Selanjutnya sambutan dari Ketua Panitia kepada peserta dulu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, sehat? Masih semangat? Alhamdulillah ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara ulang tahun PT Tekno Global Indo yang ke-12. Izinkan saya di sini sebagai ketua panitia ulang tahun PT Tekno Global Indo yang ke-12 ingin menyampaikan sepatah dua patah kata dalam prosesi pembukaan ulang tahun PT TBG yang ke-12. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nina selaku owner PT Tekno Global Indo dan juga Mbak Zahra sebagai direktur PT Tekno Buana Global Indo yang sudah menghadiri acara ulang tahun ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Dan juga kepada panitia yang telah bekerja dengan sepenuh hati, saya juga ucapkan terima kasih banyak. Kita bisa menghargai kelebihan dan kekurangan dari acara ini. Dan semoga apabila ada yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Uh, Demikian kata sambutan yang saya sampaikan pada hari ini. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Adam. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon berkenan kepada Ibu Nina Sibaja sebagai owner dari PT Teknologi Global Indo untuk bersampaikan disampaikan kepada Ibu Nina, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman? Alhamdulillah. Ya. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari sore yang diiringi hujan lebat luar biasa ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk menghadiri acara syukuran ya memperingati 12 tahun berjalannya perusahaan tercinta kita PT Tekno Buana Global Indo. Ini aja yang berapa. Oke, terima kasih. Hati-hati ini kepleset. Terima kasih secara khusus pada Kiai Mita yang bersedia hadir memberkahi peringatan syukuran yang sederhana bagus. Ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang di lapangan. Apa kabar? Ini jauh Ustaz, ada yang di Sulawesi, ada yang di Sumatera. Paling jauh di mana Bu? Aceh. Ya, terima kasih teman-teman sudah hadir semuanya. Ya, tak terasa teman-teman semua saat ini usia kebersamaan kita, perusahaan kita tercinta sudah menginjak 12 tahun. Jadi ibarat masa pertumbuhan ini sudah apa ya? Sudah mulai menunjukkan wajah cantiknya ya. Dan secara khusus saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman, apakah yang berada di lapangan, di workshop,
di office ya, yang semuanya saya lihat bekerja dengan sangat keras mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Teman-teman semua, seperti yang kita cita-citakan, ya, kita semua ingin perusahaan kita tercinta yang sudah teruji di masa COVID, di mana banyak perusahaan yang mungkin memberhentikan karyawan, banyak juga yang memotong gaji, tapi alhamdulillah kita masih bertahan dan tidak memutuskan hubungan kerja dan juga tidak menurunkan gaji karyawan ya. Bahkan alhamdulillah kita seperti berkembang. Ya teman-teman semua, Pak Yai Miftah, berkat doa Pak Yai saat ini jumlah tim kami kurang lebih 250 orang. Ya tepuk tangan untuk kita semua. Saya juga menyadari bahwa ketika usia 12 tahun, ya, pastilah banyak harapan-harapan, banyak mimpi-mimpi. Mudah-mudahan ke depan, ya, menginjak usia 12 tahun ini yang pastinya tantangan-tantangan semakin besar, ya. Turbulensi-turbulensi, hambatan-hambatan, kendala-kendala pasti tidak lebih kecil, ya. Tapi saya sangat yakin dengan kerjasama yang lebih kompak, dengan positive thinking, dengan komunikasi yang baik, ya, suasana kerja yang sehat di bawah pimpinan Mbak Zahra ya, karena saya cuma mengantarkan, karena saya sebenarnya juga tidak akan banyak berkecimpung di dunia usaha lagi, ya. Jadi akan saya serahkan pada Mbak Zahra. Karena itu saya tidak akan berpanjang lebar. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Mbak Zahra yang walaupun masih muda ya Mbak Zahra ya, 28 tahun, tapi insya Allah keberaniannya melebihi saya. Kenapa saya sebut keberaniannya melebihi saya? Ya karena dia paling sering protes. Jadi keberaniannya pasti melebihi saya. Ya. Demikian nanti Mbak Zahra akan menjelaskan sekilas apa sesungguhnya yang akan dilakukan ke depan. Saya cuma pesan satu ke Mbak Zahra. Tolong buat seluruh teman-teman TBG ini, kalau dia tinggal di TBG, apapun posisinya, pastikan dia bahagia dan sejahtera. Itu saja pesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Nina satu kali lagi ya teman-teman. Atas sambutannya yang luar biasa pada sore hari ini dan semoga semangat beliau senantiasa terkeluar pada kita para staf dan karyawan PT Teknobuana Globalindo. Bapak Ibu hadirin sekalian, berikutnya sambutan dari Ibu Zahra Fatimah Santoso selaku Direktur PT Teknobuana Globalindo. Kepada Ibu Zahra kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Teman-teman yang di lapangan, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Zahra. Mungkin teman-teman yang belum pernah lihat muka saya akan diri ulang. Saya Zahra. Alhamdulillah, saya dipercayai oleh perusahaan untuk menjadi pimpinan PT Teknobuana Globalindo. Harapannya dengan tadi ya titipan dari Bu Nina bahwa semua orang yang ada di sini, teman-teman yang hadir, teman-teman yang ada di lapangan bisa berbahagia, bisa sejahtera. Itu bisa saya junjung terus semangatnya agar itu semua bisa terrealisasi. Saya akan membranding diri saya bukan pimpinan yang gimana ya. Saya pengennya membranding diri saya itu di sini sebagai pimpinan yang bisa jadi teman diskusi buat teman-teman semua. Jadi saya pun karena saya tahu saya pun di sini pengalamannya masih mungkin tidak sebanyak teman-teman, tapi saya mengambil tanggung jawab ini karena saya memberanikan diri
memposisikan diri sebagai teman-teman, sebagai partner berpikir teman-teman untuk mencari solusi-solusi. Jadi jangan sungkan teman-teman kalau misalnya ada hal yang ingin didiskusikan, bisa langsung sampaikan ke saya, kita diskusikan jalan keluarnya. Oke, jadi tadi mungkin teman-teman tadi doa-doa sudah disampaikan juga dengan Bu Nina. Dirgahayu TBG yang ke-12, saya bergabung di sini masih baru sekitar 4 sampai 5 tahun, tapi saya melihat perjuangan TBG ini untuk bisa bertahan, terutama di kondisi COVID, luar biasa ya. Semangatnya, kemudian ketahanannya perlu kita akui bersama, kita tetap bisa berdiri di sini bersama-sama, karena memang kita punya visi dan semangat yang sama. Teman-teman, dengan adanya saya di sini, mungkin tadi di awal Pak Nurman udah punya jargon ya. Ada jargon, gimana tadi TBG? Oke, kelihatannya pasti itu kayak ya udah pasti, tapi sebenarnya ada ceritanya teman-teman. Jadi alhamdulillahnya akhir tahun ini kami diberi kesempatan untuk merumuskan ulang nilai utama perusahaan. Jadi mungkin teman-teman udah pernah tahu value kita sebelumnya apa? Ada yang masih ingat nggak? Habit ya. Hanya harmonis, hanya adaptif, B-nya bertumbuh, I-nya integritas, dan T-nya tekun. Bukan berarti value kita yang sebelumnya habit itu sesuatu yang salah atau sesuatu yang mungkin tidak baik, tapi kita terus perbaharui nilai-nilai itu sesuai dengan relevansi perkembangan dunia yang ada saat ini. Kita pengen TBG ini terus tumbuh, bukan hanya sampai 12 tahun di sini saja, tapi kita pengen puluhan tahun ke depan TBG ini masih tetap berdiri. Setuju? Jadi apa itu pasti? Jadi kalau kita lihat, yang saya lihat perjuangan ibu saya, Ibu Nina, teman-teman yang sudah lama di sini, memang keberjalanan TBG ini selama 12 tahun memang sangat berfokus pada kontributor-kontributor utama dari berdirinya TBG, yaitu teman-teman yang hadir di sini dan teman-teman yang ada di lapangan. Tepuk tangan buat kita semua. Oleh karena itu, value yang pertama yang akan dijunjung adalah people focus. Jadi pasti itu yang pertamanya adalah people focus. Jadi people focus itu kita akan fokus pada tim TBG yang ada di sini, yang ada di lapangan, semua yang hadir di sini, untuk bisa mencapai pada kebahagiaan dan kesejahteraan yang disampaikan oleh Bu Nina tadi. Lalu yang kedua, apa yang membuat TBG bisa bertahan 12 tahun hingga hari ini, dan harapannya hingga 100 tahun ke depan kalau perlu TBG masih berdiri, itu adalah nilai yang kedua, yaitu adaptif. Gimana caranya kita tetap relevan dengan keadaan zaman, kita terus berubah, kita terus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Itu kenapa nilai yang kedua adalah adaptif. A, adaptif. Lalu yang ketiga adalah S. Teman-teman semua di sini masih bisa bekerja, bertumbuh di TBG karena kita masih diberi kepercayaan oleh customer kita. Kita harus menjaga kepuasan karyawan kita dengan value yang ketiga, yaitu satisfied customer atau kepuasan pelanggan. S. Kemudian yang keempat, klien-klien kita atau customer kita masih bisa percaya dengan TBG itu karena kontribusi dari tim di lapangan dan juga tim di kantor, kerjasama, kolaborasi yang dilakukan oleh seluruh tim TBG itu yang membuat customer masih percaya pada kita. Itu kenapa nilai yang keempat adalah teamwork. Kita harus junjung tinggi terus teamwork untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Dan yang terakhir adalah itu adalah inovasi. Ini adalah 12 tahun selama TBG berdiri, ini adalah sebuah pembelajaran yang sangat hebat ya, pembelajaran yang bisa kita junjung tinggi, yang bisa kita jadikan bekal untuk membentuk inovasi-inovasi baru, cara-cara kerja baru, hal-hal baru yang bisa mempermudah kerja kita semua. Seperti itu. Jadi teman-teman mungkin masih ingat tadi P-nya apa? People focus. Kemudian A-nya yang kedua adaptif. Kemudian S, satisfied customer. Kemudian T-nya teamwork. I-nya inovasi. Oke. Jargonnya boleh saya modifikasi sedikit, Pak Nurman? Silakan ya, boleh ya. Gak apa-apa ya panitia ya. Tadi di depan kan TBG pasti. Saya modifikasi sedikit. Kalau saya bilang TBG bisa, teman-teman teriak pasti. Saya bilang TBG Jaya, teman-teman bisa teriak pasti. Oke, siap? Ya. TBG bisa? Pasti. TBG Jaya?
Oke, Dirgahayu yang ke-12 TPP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mbak Zara dan juga Ibu Kena. Selanjutnya adalah seremoni yang milik PT Tekno Buana Global itu. Para teman panitia boleh dibantu. Ada Ibu Nina, mohon berkenan untuk ke depan. Selamat. Ini terima kasih jualan untuk ini semuanya. Ibu mau nyanyi? Mau nyanyi keren banget loh. Kemarin itu enggak? Mau potong-potong gue aja. Ya udah nyanyi bareng aja ya. Harapan dulu, harapan. Ya, harapan dulu gorengan Mbak. Mau gorengan dulu itu. Wih, Ya, boleh. Oke, teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah sebetulnya tanggal 9 Desember, itu adalah ulang tahun PT Tekno Buana Global Indo yang ke-12. Harapannya ke depan PT Tekno bisa terus berjaya, sukses. Semua tim yang ada bergabung di keluarga PT Tekno Buana Global Indo dapat memberikan banyak kontribusi, juga bisa bermanfaat untuk mimpi setiap orang yang hadir di sini. Oke, eh, kita langsung saja. Jadi ini bukan saya, yang nyanyi bukan Mas YouTube, saya aja, Pak Nurman. Pak Nurman, oke. Kita nyanyi lagu selamat ulang tahun ya. Oke. Semuanya boleh berdiri ya, biar semangat kita. Pada tahu lagu selamat ulang tahun kan? Gak usah yang jamrut, kan nggak ngerti ya. Lagu masa kecil kita aja. instrumental boleh? Instrumen boleh? Instrumen. Silakan, alhamdulillah.
Tunggu, tunggu. Tunggu. Workshop. Ini operasi atau tim workshop di sini yang paling senior usianya mau bilang tua nggak enak ya. Saya Saya ini tertarik dari usia berapa Pak? Dari 2007. Ini belum lagi. Saiful sudah mengabdi, sudah berkabung ya. Terima kasih Pak Saiful. Terima kasih Pak Saiful. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu sekalian. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Selanjutnya kita sekalian akan mendengarkan tausiah. Tausiah kali ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Miftah Fauzi Rahmat. Beliau adalah seorang dosen di Istiqom dan Telkom University, juga pembina Yayasan Matahari. Kepada Bapak Kiai Haji Miftah Fauzi Rahmat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak rahimakumullah, mohon izin Bu, saya di sini saja. Terima kasih sudah disediakan kursi, tapi saya agak kurang nyaman duduk di kursi yang dalam 2-3 bulan ini akan diperebutkan oleh teman-teman kita. Jadi selamat ikut bahagia untuk keberkahan syukuran ulang tahun perusahaan TBG yang ke-12. Alhamdulillah. Baik. Kondisi semuanya, insya Allah berkah diluaskan dan semua urusan insya Allah dimudahkan. Saya bingung sebetulnya karena suasana sudah suasana yang ceria, suasana yang bahagia. Jadi betul-betul tidak tahu apa yang harus disampaikan. Tadinya saya turun di bawah ini ingin mengajak teman-teman untuk berkegiatan sebetulnya. Untuk ada sedikit games lah. Depan sudah ada sepeda hadiah utama atau televisi. Sepeda hadiah utama, ya saya nambah bonus. Yang dapat sepeda nanti saya tambah bagian apanya gitu ya, aksesorisnya, modifikasinya dan lain sebagainya. Nah, awalnya ingin mengajak teman-teman, ibu bapak semua berkegiatan. Tapi kalau ini dianggap tidak seperti tausiah,
Maka kita mulai dengan hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 hal yang kalau dia beroleh 4 ini, arba'atun man u'tihunna u'tiya khairal dunya wal akhirah. Jadi sudah ada hadis bahasa Arabnya, sudah resmi disebut tausiah. Ada 4 hal yang kalau beroleh yang 4 ini, dia beroleh kebaikan dunia dan akhirat seluruhnya. Khairat dunia wal akhirah. Dapat 4 hal baik di dunia, yang baik di dunia, baik juga di akhirat. Nah, tapi sebelum itu mohon izin berkegiatan saja. Kalau tidak mungkin semua, volunteer sajalah beberapa relawan yang mau ke depan. Karena kalau semua tidak enak nanti mengajak Ibu Direktur, ya. Jadi yang ada volunteer, ada yang mau berkenan ikut, teman-teman yang menyaksikan di YouTube, ya ikut mendoakan saja. Ada yang berkenan jadi volunteer, bawa secari kertas dan pena. Boleh? Karena kalau mau minta semua terlalu banyak. Jadi kita minta volunteer aja, minta relawan saja. Kiranya ada yang berkenan. Nah, bebas, sebanyak-banyaknya boleh. Tapi jangan terlalu banyak. Secukupnya di sini aja. Ya, 12 saja sesuai dengan angka ulang tahun TBG. Ya, 12. Monggo, monggo, monggo. Bebas. Bebas. Boleh. Nah, kalau kata Ibu Zahra tadi mengingat masa kecil. Kalau ulang tahun biasanya ada kursi satu lalu diperebutkan ketika lagu berhenti. Oh, Masya Allah. Dia bisa. Ya, boleh, boleh. Ya Bu ya, Mbak Pipi, Mbak Rida, Mbak Sinta, Mbak Silvi, Mbak Lili, dan Mbak Atifah. Oh, Mbak Sintanya lagi tugas. Berarti diganti sama Mbak Evi ya, Mbak. Silakan untuk kita. Ya, ya, ya. Silakan teman-teman yang sudah dipanggil agar untuk kita Saya sampai jam berapa waktunya, Bu? bisa. Lama juga, Pak. 1:30. Masya Allah. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ya, saya betul-betul ini improvisasi saja ya. Dari niat ceramah jadi niat main game. Ah, boleh, boleh. Baik. Eh, senyamannya saja ya, nyamannya saja. Saya mau geser-geser juga tidak apa-apa. Kurang satu lagi, 12. Bapak, Uniken. ada permintaan khusus dari Bapak. Siapa? Muniken, silakan Muniken. Baik ya. Muniken. Oh, beri tepuk tangan ya, buat Ibu Direktur ya. Sebelumnya kita berhitung dulu seperti biasa. Gampang kan ya? Gampang lah, pasti 1 sampai. Tapi nanti kita lanjut sampai kita beroleh 3 orang. Biasanya kalau di sekolah kita menghitung kelipatan. Misalnya kalau saya minta angka 5, maka kelipatan 5, maka yang kelipatan 5 tidak menyebut angkanya, tapi bertepuk tangan dengan keras. Gampang kan? Contoh Pak, 1. Kelipatan 5 yang tepuk tangan Pak. Bapak 1. Pak. 1. 2. 3. 4. Ah, 6. Ya, 12. Terus ya,
Siap ya? Ingat ya? Siap? Boleh disimpan dulu pensilnya supaya bisa tepuk tangan. Siap ya? Jadi tegang ya? Baik, sekarang yang saya minta yang bertepuk tangan, jadi yang ditunjuk pertama tetap angka 1 ya. Sekarang yang bertepuk tangan adalah yang kelipatan 4. Inilah, satu orang kita dapat ya. Sekarang cari orang yang kedua. Mulai ya, belum. Kita mulai yang bertepuk tangan kelipatan 3. 1, 2. Tujuh. Nah, sudah 2 orang. Terakhir. Sekarang yang diminta bertepuk tangan adalah yang kelipatan 3 atau yang ada angka 3-nya walaupun bukan kelipatan 3. Ya, mengerti ya? Ya, Pak. Wah, 3. 2 kali ya. Sekali lagi ya. Kita ulang lagi ya. 4, 5, 6. Sama. Ganti ya, apa yang ada ya, boleh Pak? 1, 2. Dari orang ini satu orang lagi. Kelipatan 3 atau ada angka 3-nya? 5, 7, 8. Berarti 3 ya. 1, 2, 3. Apa yang terjadi dengan 1, 2, 3 ini nanti tunggu di akhir acara ya. Oke, sekarang mohon mengeluarkan pensilnya. Kita hitung normal saja. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Diulang lagi Pak. 1, 2, 3. Baik, nah 12. Nah, yang ganjil saya minta menuliskan kata, yang genap menggambar apa saja. Katanya bebas, gambarnya juga bebas. Tadi sebentar. Ya. 1. Oh, kalimatnya. Ganjil menulis kata, satu kata, apa saja, bebas. Yang genap menggambar apa saja, bebas. Waktunya sampai 5:30. Mau selesai. Oh iya, sekarang. Besok. Boleh. Ya. Kata yang ganjil, kata yang genap, gambar. Oke? Oh, izin sama yang di YouTube ya. Yang di YouTube, yang di Zoom. Baik. Kalau lebih lama kan ada hitungan lembur ya Bu ya. Nah, baik. Nah, dalam 1 menit setelah masing-masing punya kata dan gambar, saya minta untuk mencari kata dan gambar yang berpasangan. Ya, 3, 2, 1, 1 menit. Silakan. Kalau sudah dapat langsung duduk. Ya, kalau sudah dapat pasangannya langsung duduk. Nah, yang punya pasangan langsung duduk aja di bawah. Duduk dulu. Ya, bawah aja dulu. Artinya sudah ada pasangannya, dari ambil oleh yang lain. Oke, udah duduk aja. Ya. Punya pasangan duduk.
Sudah? Sudah? Kamu masih berdiri, masih berdiri. Ya, ya. Ini yang punya pasangan saja. Oh. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Pasangan. Pasangan. Ya. Kita lihat sekarang ini contohnya ya. Nah, kalau begitu yang belum berpasangan dulu, biar yang berpasangan saja yang berdiri. Ya. Mari, mari. Ya. Baik, kita lihat gambarnya atau ini terlebih dahulu. Kita lihat gambarnya terlebih dahulu. Mudah-mudahan terlihat jelas ya. Ini gambarnya. Di zoom. Layanan. Nah, katanya adalah Bismillah. Nah, katanya gambarnya ini katanya Bismillah. Menurut yang duduk berpasangan atau tidak? Ya, berpasangan. Kenapa berpasangan? Soalnya sebelum main layangan pasti bismillah dulu, Pak. Terus kenapa tidak berpasangan? Pada akhirnya dengan jawaban tadi, oke, berpasangan. Diterima ya? Terima. Terus ini kenapa tadi berpasangan? Kenapa? Alasannya Bismillah berpasangan dengan layangan. Sebelum main layangan baca Bismillah dulu. Baik. Terima kasih. Boleh duduk, nanti ada hadiah khusus ya. Boleh. Duduk dulu. Terima kasih. Ini kebagian yang 3 tadi ya. Nanti di akhir. Ya, nggak apa-apa. Duduk dulu. Nah, sudah tahu kan sekarang saya beri kesempatan yang kedua. Cari pasangannya. Ya. Sekarang dalam waktu yang singkat 30 detik mulai dari sekarang. Untuk mulai sekarang. 10, 20. Yang sudah punya berdiri ya. 30. Wah, pasangannya ada semua. Baik, kita lihat sekarang. Pasangan kan? Pasangan dengan? Oke, dari sana dulu. Waktu Ibu Direktur. Jadi ini pasangan sama dengan? Baik, berpasangan. Kan semuanya jadi berpasangan. Baik. Pertama atau terakhir? Pertama aja. Oke, siap. Gambarnya mata. Gambarnya mata. Katanya jiwa. Kenapa berpasangan? Karena apa ya? Dua-duanya ada di dalam tubuh manusia gitu, Pak. Jiwa ada, mata juga ada. Saya kira mau jawab karena mata adalah jendela jiwa. Oh. Baik. Yang kedua, gambarnya lalu katanya gunung. Berpasangan tidak? Kenapa berpasangan? Di gunung ada hutan bambu. Siap. Yang ketiga, gambarnya rumah. Katanya aku. Kenapa berpasangan? Karena aku dari rumah. Baik, yang keempat, gambarnya pohon. Gambarnya pohon. Katanya kenapa berpasangan? Kenapa harus ada mininya? Baik, yang terakhir. Gambarnya balon. Katanya Selamat. Nah, sebelum dijawab, berpasangan atau tidak? Kenapa berpasangan, Pak? Kenapa berpasangan? Abbas. Kenapa balon berpasangan dengan selamat?
Karena ada yang tahu kenapa balon bersama yang selamat? Ya, betul, betul, betul. Karena pada hari ulang tahun diucapkan selamat dan ada balon-balon. Terima kasih semuanya. Ya, monggo boleh duduk kembali. Terima kasih sudah berpartisipasi. Tinggal yang 3 tadi itu yang terakhir nanti ya. Bonus. Nah, apa itu 4 hal dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kalau beroleh kebahagiaan dunia dan akhirat seluruhnya. Yang pertama adalah qalbun syakir. Sekarang serius dari tausiah. Yang tadi itu materi training. Kalau ini tausiah. Qalbun syakir, hati yang dapat bersyukur, hati yang penuh syukur. Kalau orang punya itu, dia dapat kebahagiaan dan kebaikan dunia dan akhirat. Satu di antara cara bersyukur itu banyak. Dan qalbun syakir, hati yang bersyukur. Tapi bagaimana ini mau bersyukur itu? Nah, satu di antara cara bersyukur itu adalah selalu melihat segala sesuatu dari sudut pandang, dari titik, dari cara yang membahagiakan kita, yang menyelamatkan kita. Kalau dalam bahasa itu teman-teman mungkin positive thinking. Sebetulnya pada akhirnya semua kata yang tadi itu dapat berpasangan dengan siapa saja. Pada akhirnya, misalnya ada rumah, katanya monyet mini berpasangan atau tidak? Berpasangan. Kenapa? Karena monyet mini perlu rumah. Terus tadi ada kata lagi, ada mata, lalu kata-katanya monyet mini berpasangan atau tidak? Berpasangan, karena monyet mini juga punya mata. Ada apa lagi tadi? Ada bismillah, gambarnya balon, berpasangan atau tidak? Berpasangan, karena setiap meniup balon kita mulai dengan bismillah. Itu bismillah bisa kemana aja, bisa ke rumah, sebelum bangun rumah, masuk rumah, bismillah. Bismillah dengan monyet ini berpasangan atau tidak? Tidak. Karena yang satu kata, yang lainnya kata juga. Yang tadi dititah kata dengan gambar. Ya. Bismillah kata, bismillah kata juga. Tapi kalau dia jadi gambar, monyet ininya jadi gambar, berpasangan atau tidak? Berpasangan juga. Jadi segala sesuatu dapat dilihat dari berbagai sisinya. Kemarin ketika kena COVID, pastilah banyak hal. Tapi ada juga yang lihat sisi lainnya. Jadi alhamdulillah lebih banyak waktu di rumah dan seterusnya. Itu satu dari 4 hal yang kalau dapat beroleh kebahagiaan dunia dan isinya. Yang kedua, walisanun dzakir. Pertama, qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, berterima kasih. Syukur ini sebetulnya luas, karena hanya kita terima kasih pada Tuhan, tapi dalam riwayat, dalam banyak hadis, dalam Ihya Ulumuddin dari Imam Ghazali, satu saat ada di alam barzakh itu Allah taala panggil manusia dan bertanya, apakah kalian sudah bersyukur kepadaku? Mereka menjawab, sudah ya Allah. Bagaimana kalian bersyukur kepadaku? Kami ibadah ya Allah, kami mengucap pujian, alhamdulillah, syukur, puji Tuhan, dan seterusnya. Lalu Tuhan bertanya, apakah engkau sudah berterima kasih kepada fulan? Disebut nama-nama itu. Orang ini berkata, bal syakartuka ya Rabb. Tapi aku kan syukurnya kepadamu ya Allah. Aku alhamdulillahnya kepadamu. Allah Ta'ala menjawab, diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, belum bersyukur kepada aku orang yang tidak berterima kasih kepada dia yang melalui tangannya aku alirkan nikmatku itu. Jadi belum dihitung bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tidak terima kasih pada orang tua, kalau tidak terima kasih pada guru, kalau tidak terima kasih pada rekan-rekan kerja kita. Dan dalam hal ini jangan mengira misalnya kalau kita punya atasan, harusnya kita yang terima kasih pada atasan. Tidak juga. Terima kasih, ya. Tapi pada saat yang sama, atasan juga berterima kasih kepada
stafnya, kepada rekan-rekan kerjanya. Tanpa mereka tidak jalan semua itu. Jadi saling berterima kasih kuncinya, saling bersyukur. Itu qalbun syakir. Kalau dapat itu, dapat kebaikan dunia dan akhirat seluruhnya. Menghadapi segala sesuatu, khususnya poin yang keempat yang saya bacakan dulu. Poin yang kedua, walisanun dzakir. Lisan yang berzikir. Kita menghubungkan zikir itu ya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sebetulnya dzakir dalam bahasa Arab artinya yang mengingat. Selain bersyukur, lisan kita itu ingat dari siapa kita beroleh nikmat itu. Dari siapa kita beroleh karunia itu. Dan kita menyebutnya. Satu di antara teknik bersyukur, baik guru ataupun orang tua pada anak-anaknya, atau misalnya pasangan, suami pada istri, istri pada suaminya. Kalau bersyukur itu sebut dengan rinci, sebut perbuatannya, tidak secara khusus. Kamu bekerja baik hari ini, tapi sebutkan pekerjaan baiknya hari itu apa, melakukannya apa. Nah itu termasuk ke dalam lisanun dzakir, lisan yang mengingat. Yang ketiga, wabadanun ma'alal bala'i sabir, yaitu badan atau tubuh yang diberikan kemampuan untuk bersabar ketika menghadapi ujian, ketika menghadapi sesuatu yang tidak terduga. Nah, hadapi apa yang mungkin kita sebut musibah, apapun situasi yang tidak terduga. Untuk itu, sesuatu yang tidak terduga, saya meminta 3 orang tadi untuk ke depan lagi. Kawan-kawan kita yang karena gugup, tegang, dan sebagainya. Ada 3 orang lagi ke depan. Ya, yang tadi, yang 3, yang bertepuk tangan. Ya. Siapa tadi? Mas Fatan. Mas Fatan, bismillah. Terus, siapa lagi? Mas Fikri. Mana Mas Fikri? Oke. Satu lagi. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-teman bertiga ya. Nah, bersyukur, bersabar dalam setiap keadaan dan cobaan. Saya boleh ke depan lagi. Nah, saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman karena tempat berdiri itu menentukan nasib. Jadi boleh mengubah, boleh mau pindah, mau tetap, terserah. Ya, di sini maksudnya mau di tengah, mau di samping kiri, mau di samping kanan. Monggo, mau mengubah tempat berdiri atau tetap. Karena posisi ya sekecil apapun langkah yang kita ambil ada dampaknya. Bagaimana? Posisi tetap atau mau berubah, siapa mau pindah atau ya, ya siapa tahu ada. Udah cukup, silakan diubah. Baik, yakin? Baik. Sudah nih, saya beri kesempatan lagi, cukup. Baik, kalau gitu agak jarak sedikit ya. Nah, kita bermain peran. Ceritanya, Mas Fatan, Mas Fikri, dan Mas Andri. Ya. Kita dari sini aja yang ada merah putih Indonesia. Jadi Mas Andri adalah perwakilan dari PT TBG yang mau expand produk dan lain sebagainya ke luar negeri. Ya. Dalam hal ini bertemu dengan mitra bisnisnya dengan kawan kita Mas Fatan dari Afrika. Satu di negeri di Afrika. Misalnya negeri mana? Mozambik. Somalia. Oh iya. Timor Afrika. Ya, satu negara di Afrika ya. Nah, Mas Fatan dari Afrika tidak bisa bahasa Indonesia. Beliau juga tidak bisa bahasa Afrika. Satu-satunya yang bisa kedua bahasa itu adalah Mas Fikri.
Jadi beliau akan berperan sebagai penerjemah, menyampaikan kedua. Boleh ada mic lagi tidak? Ada. Baik. Nah, Padahal juga nggak ada. tolong ceritakan ya tentang produk, tentang apa. Mulai Mas Andri dulu, ya. Terjemahkan, nanti dibalas dengan bahasa Afrika. Itu yang kita terjemahkan. Ya. Makanya saya tadi tanya, mau mengubah posisi atau tidak? Silakan. Ya, ya bahasa Afrika. Mulainya bahasa Indonesia dulu, say hi atau apa perkenalan, baru nanti ke produk. Oke? Ya, blocking. Mungkin saya dia Mas mau berkolaborasi. Mas Afrika. Tadi kita kenalin. Saya beritahu dia kalau saya mau berkolaborasi dengan perusahaan dia. Well, very good, very well. What is your name? Well, ya bisa. Itu tentang kita tentang treatment water. Coba dia mau apa enggak dengan tendensi. Waka 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 waka. Ya, ya. Terima kasih, terima kasih. Jadi tepuk tangan lagi untuk teman-teman tentunya. Ya. Rupanya semua kata dalam bahasa Afrika diwakili dengan waka waka waka, ya. Waka waka waka. Gitu. Terima kasih. Nah, itu yang ketiga. Jadi yang pertama, kalau beroleh 4 hal ini, beroleh kebahagiaan dunia dan akhirat seluruhnya. Pertama, hati yang penuh syukur. Yang kedua, lisan dzakir. Yang keempat, yang bersabar. Badanun alal bala sabir. Dan yang ketiga, yang keempat itu adalah wa zaujatun la tabghihi qawnan fi nafsiha wala malihi. Sebelum saya terjemahkan yang keempat, ada riwayat lain dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau punya 3 hal ini sama sih seperti itu. Kalau tadi 4 hal, bahagia dunia dan akhirat. Ya, kalau punya 3 hal ini juga bahagia. Min sa'adatil mar'i, di antara kebahagiaan manusia. Kebahagiaan seorang itu adalah satu, kalau punya baitun wasi', manzilun wasi', punya rumah yang luas. Tapi para ulama menafsirkan rumah yang luas itu bukan dari ukurannya, melainkan dari keluasan hati orang-orang yang berada di dalamnya. Mau rumah sebesar apapun juga, kalau ada pertengkaran, itu semua terasa jadi sempit. Jangankan rumah yang besar. Kalau kita punya musuh bermusuhan, lihat di depan, dia ngambil kanan, kita belok kiri. Dunia yang luas ini seakan-akan terasa jadi sempit. Jadi luas tidaknya rumah tergantung keluasan hati para penghuninya. Yang kedua adalah rukabun syari', kendaraan yang cepat.
kendaraan yang cepat ini tidak bisa dibayangkan dulu mungkin di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kuda. Sebetulnya kata para ulama maknanya adalah kendaraan cepat itu yang mempermudah niat dan urusan kita, yang membuat pekerjaan kita terbantu. Nah itu seumpama kendaraan. Kalau kita punya kendaraan cepat, di antara kebahagiaan kita. Dan yang ketiga, anak-anak yang menghindarkan mana. Ini hubungannya dengan hadis yang pertama tadi, wa zaujatun, dan pasangan yang rekan ya, la tabadihi kaunan fi nafsiha wala malihi, yang tidak mengkhianatinya pada dirinya dan pada hartanya. Jadi yang kedua tadi, ini perusahaan ibu dan bapak ini rumah bersama. Rumah ini akan sangat luas ketika hati para penghuninya juga sangat luas. Kita ada sedikit saja ketidakenakan, serasa jadi sempit. Ya. Sedikit saja dan wajar lah. Di setiap tempat pasti ada proses dan lain sebagainya. Nah yang kedua, kalau ada yang saling memudahkan urusan kita, itu juga kebahagiaan, karunia yang besar. Dalam hadis tadi, beroleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sangat mungkin, bahkan dalam riwayat tadi, sangat mungkin penyampaian itu, saya ini izin berbagi karena saya pernah bekerja di satu perusahaan, dan satu saat saya dianggap mengkoordinir teman-teman itu untuk menyampaikan sesuatu pada bos. Jadi teman-teman yang menyampaikan sesuatu, tapi tidak ada yang berani. Jadi sayalah yang ditunjuk oleh teman-teman untuk menyampaikan sesuatu pada bos. Saya masih sangat ingat, karena begitu saya sampaikan pada bos saya waktu itu, bos saya itu seumur hidup. Jadi menghentakkan jarinya, untuk kita katakan memukul, menghentakkan jari jemarinya di atas meja. Saya menyampaikan pesan teman-teman kepada beliau. Nah, jadi dan langsung to the point. Gini aja, kalau mau dengan keadaan yang ada lanjut, kalau tidak ya resign saja, kata bos saya itu. Gitu. Pantesan saya bilang teman-teman tidak ada yang mau bicara. Jadi saya yang maju. Dan saya kemudian tidak lama setelah itu, sebulan kemudian saya mengundurkan diri. Karena faktor yang lain. Tapi maksud saya adalah ketika ada apapun di tengah-tengah kita, kebersamaan dan lain sebagainya, ada nikmat. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya dan teman-teman yang dulu bekerja satu perusahaan itu, sampai sekarang kami tetap bersaudara. Menurut saya itu rezeki dan karunia yang teramat besarnya. Saya mungkin hanya ikut di perusahaan itu kurang lebih 3 tahunan. Tapi saya dapat rezeki yang jauh lebih besar dari hanya sekedar 3 tahun ini. Saya dapat kebersamaan keluarga. Sampai sekarang kami punya grupnya. Nama grupnya alumni perusahaan itu. Jadi grupnya grup alumni gitu. Dan kami tetap baik. Bahkan ownernya masuk di grup kami itu. Kami kadang-kadang kumpul, reunian kalau bulan puasa dan lain sebagainya. Di antara rezeki, saya hanya 3 tahun, tapi saya dapat rezeki tak terkira dari perusahaan itu adalah, di perusahaan itulah saya menemukan istri saya sekarang ini. Ya, karena jadi itu menurut saya rezeki. Ya, rezeki tidak harus selalu dilihat dari pendapatan kita, penghasilan kita. Punya teman itu rezeki yang luar biasa. Punya sahabat, punya keluarga besar, punya segala sesuatu yang ikut memperhatikan kita, itu juga rezeki yang luar biasa. Kalau teman-teman punya ruang, punya tempat kerja yang nyaman, sama teman-teman enak, sama Bu Direktur bisa sebagai teman, saya kira teman-teman sudah beroleh khairul dunia wal akhirah. Sudah beroleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya kalau membanding-bandingkan selalu ada yang dibandingkan. Di atas langit selalu ada langit. Tapi lihat kepada orang yang, dan saya juga pengalaman bertemu dengan banyak orang yang
kendaraannya mungkin cepat, rumahnya mungkin besar, tapi itu semua tidak memberikan kebahagiaan yang sejati bagi mereka. Nah, jadi kembalinya lagi kepada sudut pandang, perspektif bersyukur, qalbun syakir, lisanun dzakir, wa badanun indal bala sabir, dan yang terakhir pasangan yang tidak mengkhianati rekan kerja, keluarga, pasangan terhati dalam diri dan hartanya. Sebetulnya modal bekerja itu dalam Al-Quran hanya 5, yaitu saya harus hati-hati sekarang ini karena sudah musim kampanye. Kalau saya nyebut angka ini nanti dianggap mendukung. Misalnya modal kerja itu hanya 2. Jadi dianggap mendukung pasangan nomor 2. Padahal tadi sebelumnya barang siapa beroleh 3 hal ini, dia beroleh kebaikan dunia dan akhirat. Jadi untuk kebaikan dunia dan akhirat itu ada 3. Tapi semuanya berpuncak pada 1. Ya, itu susahnya masuk masa kampanye ini, jadi sedikit rada susah. Mau foto saja sekarang saya itu diingatkan, jangan begini fotonya, ada foto begini dianggap dukung pasangan 1. Saya foto begini dianggap dukung pasangan 2. Jadi serba sulit lah, kecuali kita melihatnya dari banyak sisi tadi. Dari mana jadi lupa jadi ke situ? Ada 2 modal kerja itu. Qala ya abati istajirhu inna khairu man istajarta al-qawiyul amin. Karena ujungnya amin nanti dianggap salah paham lagi saya. Ya. Ceritanya Nabi Musa alaihissalam menolong 2 putri Nabi Syuaib alaihissalam yang kesulitan mendapatkan air karena sumber air didominasi oleh bapak-bapak. Kedua putri Nabi Syuaib perempuan, 3 putri. Mau ngambil air itu harus nunggu bapak-bapak pulang dulu. Nabi Musa bantu. Begitu sampai ke Nabi Syuaib, kedua putrinya ini cerita, ini anak muda ini bantu kita, bantu kami berdua. Ayah, pekerjakan dia, angkat dia jadi pekerja, istajirhu. Nah, lalu disebutkanlah sifat dalam Al-Quran itu sebaik-baiknya itu yang diangkat untuk bekerja itu adalah inna khairu man istajartal qawiyul amin. Itu dulu itu juga, dan jangan sampai kita tahun ini jatuh pada kesalahan yang sama. Dulu itu qawiyul amin dipelesetkan jadi Jokowi dan Amin. Gitu. Karena Pak Wapresnya Pak Ma'ruf Amin. Itu sudah politisasi agama, politisasi ayat-ayat. Ayat Al-Quran terlalu mulia, teramat mulia untuk digunakan yang seperti itu. Dulu zaman Orde Baru, Partai P3 lambangnya bintang. Sekarang tak bayar bintang, karena Pancasila ada bintangnya. Lalu digunakan ayat Al-Quran, wabin najmihum yahtadun, dan dengan bintang-bintang mereka mengambil petunjuk. Jadi kalau pemilu pilih yang ada bintangnya. Partai yang kedua golongan karya, itu pohon besar beringin. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Masalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibah. Perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon besar yang baik. Itu berarti golongan karya. Yang bingung PDIP karena lambangnya banteng. Tidak ada itu dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Yang bantengnya itu disembelih, yang sapi betinanya itu disembelih. Jadi bingung cari ayatnya. Nah, itu kalau kita jatuh pada politisasi ayat-ayat itu sama sekali tidak benar dan tidak dibenarkan. Nah, maknanya al-qawiyul amin adalah kuat dan terpercaya. Kuat. Jadi syarat untuk bekerja itu satu, yang capable, kuat, mampu, capable, yang dia bisa melakukan apa yang diminta. Dan yang kedua, percaya, al-amin, terpercaya, punya integritas. Itu aja. Jadi kompetensi dan integritas. Asal 2 ini mampu dan jujur, itu sebetulnya sudah beroleh kebaikan dunia dan akhirat seluruh. Teriring doa sekali lagi semua, semoga sifat-sifat itu insya Allah
berkah di tengah teman-teman semua. Hadirkan keberkahan juga rezeki, kemudahan urusan juga untuk perusahaan dan semua yang berada dalam urusannya, dalam naungannya, dalam bahasa Arab ada yakni ini amruh, segala sesuatu yang urusannya menjadi tanggung jawab kita semua. Dan sebagai ungkap terima kasih atas 12 tahun perusahaan, mari kita antarkan sebaik doa bagi semua yang sudah ikut membangun bata demi bata, batu demi batu dari perusahaan Ibu dan Bapak ini. Sekiranya ada yang sudah almarhum di antara mereka, kita doakan. Kalau ada yang sudah tidak bergabung lagi di perusahaan juga tetap didoakan. Itu bagian dari rezeki, bagian dari nikmat itu. Keluarga, teman-teman juga semua, semoga insya Allah dalam penuh keluasan keberkahan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah siyadatan fi syarafin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa tayyibin tahirin. Sini lagi hadatan lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung pas berhenti. Terima kasih. Dan ingin mengundang yang 3 lagi, saya janji tadi kasih hadiah. Mas Fatan, Mas Andri, dan Mas Fikri. Ya. Ini hadiahnya uang cash. Oh, uang cash 100 ribuan buat masing-masing. Ya. Buat itu jalur. Terus tadi buat pasangannya tadi kan saya janji juga. Foto dulu. Terima kasih. Uangnya. Uang apa ya? Itu Satu, dua, nah, oke. Ya, terima kasih saya. Ya, selamat sekali lagi buat TBG, sukses dan berkah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Miftah Fauzi Rahmat atas tausiahnya. Nah, selanjutnya ada pembacaan penghargaan HSE yang akan dibacakan oleh Ibu Zahra Fadilah Santoso. Kami persilakan. Dibuka? Ya ini ada Patri nggak? Patri mohon untuk ke atas. Patri temenin saya di panggung dong, Patri. Silahkan Patri. Sini Patri. Sini Patri, silahkan. Silahkan kepada Patri untuk naik ke atas panggung. Silahkan Patri. Nah, Patri saya nggak bacain sini. Kayak artis munculnya di samping. Jadi teman-teman, insya Allah per tahun ini kita bakal rutin ya mengapresiasi teman-teman kita yang udah berkontribusi dalam pencapaian HSE perusahaan. Kabar baik juga, kita sudah mendapatkan
penghargaan Best Implementation HSSE dari Pertamina di Regional 2 Zona 4. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi ini adalah nama-nama yang memiliki kontribusi cukup besar dalam penghargaan ini. Ada apa aja Pak kategorinya Pak? Baik, jadi mungkin ada beberapa kategori, nanti mungkin bukan berarti teman-teman yang tidak disebut di sini itu tidak berkontribusi bagi perusahaan. Tapi di sini adalah orang yang paling itu berarti kan yang lebih menonjol daripada yang lain, itu yang kita mention di hari ulang tahun TPG ini. Jadi nama-nama yang di mention hari ini tuh bisa jadi memotivasi juga buat teman-teman semua yang ada di lapangan, di warehouse ataupun di kantor juga. Jadi kita akan bagi menjadi beberapa kategori. Jadi kategori yang pertama itu adalah Best Performance HSE untuk orang yang bekerja di area drilling. Drilling itu mulai dari drilling DBWT, kemudian bisa filtration, bisa STP di drilling, itu bisa di zona 4 ataupun zona 7 dan sekitarnya. Kemudian ada juga kategori untuk water treatment services. Water treatment services itu kayak gimana sih? Maksudnya itu tempat atau itu lokasi yang tempatnya itu udah settle. Tempat udah settle itu kayak STP Exxon, OGT, DMF, kemudian Gundi, Pares, dan sejenisnya. Pokoknya tempat-tempat yang sudah settle aja, tidak berpindah-pindah seperti drilling. Kemudian kategori terakhir yang tidak lupa juga kita punya unit kerja perbaikan atau workshop dan warehouse. Jadi kita juga melihat seberapa baik teman-teman itu menjalankan HSE di warehouse ini. Kemudian yang terakhir itu adalah karena kita ini sekarang tahun ini kita akan mengencarkan mendisiplinkan diri mengadopsi atau itu apa ya istilahnya itu hadir di perusahaan itu dengan salah satu aplikasi yang sudah kita coba terapkan yaitu Talenta. Jadi beberapa bulan belakang kita coba untuk aplikasi Talenta, kemudian siapa yang paling konsisten untuk pengisian Talenta, kemudian login dari logotnya itu konsisten, kemudian yang hadirnya itu tidak pernah telat dan logotnya pun selalu tepat waktu. Jadi mungkin nanti akan disebutkan beberapa kategori nama, mungkin ada yang di lokasi, mungkin di lokasi nanti akan diwakilkan oleh teman atau jatuh manajernya atau atasannya untuk maju ke atas panggung untuk menerima penghargaan ini. Baik. Oke, kita mulai aja ya. Dari kategori pertama untuk Best Performance HSE di Drilling Services. Yang pertama adalah Bapak Dede Afriansyah. Bapak Dede, Bapak Dede gimana? Sekarang lagi di mana? Selamat Pak Dede. Di TTM ya, di AC 3 zona 7 ya. Selamat ya Pak Dede. Wah, Alhamdulillah. Terima kasih. Tim kemudian, HSE. ya Pak. Kemudian yang kedua adalah Bapak Irfan Caniagung. Bapak Irfan gimana? Di lokasi juga ya? Oh udah pulang, hadir nggak hari ini? Enggak ya, oke. Selamat ya Pak Irfan. Kemudian untuk Best Performance HSE di Water Treatment Services, ini ada 5 orang. Yang pertama adalah Mas Luis Vido Pangliputan. Oke, mana Mas Luis? Selamat Mas Luis. Terima kasih. Kemudian ada teman kita di Donggi Matindok Field, itu ada Muhammad Fatoni. Kira-kira datang nggak nih mau Mas Muhammad Fatoni? Ada di sana ya? Ada di rumahnya deh. Oh, ada di rumah. Oke, siap. Kemudian ada lagi dari Donggi Matindok, itu ada Mas Rinto Agung Pamungkas. Selamat ya Mas Rinto. Kemudian dari Exxon itu ada Mas Syauki Buda Mubarok. Ada Mas Rinto. Pak Rinto ada. Pak Rinto ada. Makasih. Selamat Rinto. Ya. Kemudian dari OGT ada Bapak Eka Setiawan.
Baik, untuk yang di warehouse dan tim maintenance, yang pertama ada Saudara Ahmad Saiful Koswan. Selamat. Maju, maju, Ya, maju. selanjutnya ada Saudara Tian Nuryansyah. Selamat siang. Kemudian untuk absensi talenta yang paling konsisten dan yang paling Tidak pernah telat, nah, tidak pernah telat. itu Pak Saiful Ahmad. Saya ini teladan ya, teladan tim workshop ya. Oke, kepada teman-teman yang hadir mungkin bisa langsung naik ke atas panggung. Kita serahkan penghargaannya secara langsung. Silakan. Yang hadir tadi ada Pak Saiful, Mas Tian, Mas Ahmad Saiful. Silakan. Untuk teman-teman yang di lapangan nanti dititipkan sama atasannya ya. Silakan. Ini dia. Silakan naik Mas. Terima kasih banyak teman-teman, bisa kembali lagi. Selamat juga kepada nominasi-nominasi yang ada di lapangan dan juga teman-teman yang hadir di sini. Semoga termotivasi untuk bisa menegakkan prinsip safety implementation di TBG. Oke, selanjutnya diserahkan lagi kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Ibu Zahra dan Pak Triswan. Halo. Halo. Saya bisa. Pak. Dia bisa. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah, waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 ya. Sepertinya rasanya ada yang kurang, gitu ya. Silakan untuk menikmati hidangan dari kami di area belakang. Kemudian nanti akan ada penampilan dari Raisa. Kemudian dari adik-adik. Jadi mangga bapak ibu yang mau menikmati hidangan bisa sambil makan, tapi mohon untuk tidak keluar ruangan ini. Kepada adik-adik, anak-anak didik yang talenta, dipersilahkan. Baik, silakan Bapak dan Ibu para hadirin untuk menikmati dengan makan sore yang telah kami sediakan. Tapi mohon maaf, sekiranya untuk menyantap makanan untuk tidak keluar dari ruangan acara. Karena ruangan masih acara masih tetap berlanjut. Baik, dari anak-anak Minikan Talenta yang mau nyanyi, mungkin langsung kita sambut aja ya. Kita ada guru seni suara, namanya Ibu Tiara. Mungkin Bu Tiara bisa
bergabung dengan kita di depan. Ya, silakan.